Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas beberapa soal TPS UTBK, yaitu soal kuantitatif. Itu soalnya sebagai berikut. Itu pada soal pertama kita diberikan sebuah parabola. Nah, di sini berbahasa Inggris soalnya. Di soal ini the vertex of parabola, nah, artinya ini puncak dari vertex, ini artinya puncak dari parabola in the XY plane above, maksudnya di dalam grafik XY adalah 0, titik puncaknya. Manakah yang merupakan pernyataan yang benar terkait dengan persamaan Y sama dengan minus P kali X minus A kuadrat plus Q. Nah, oke, langsung saja. Kita tahu titik puncak dari grafik Y sama dengan Px kuadrat plus Q 0, Q. Sehingga dalam grafik ini terlihat bahwa parabolanya menghadap ke bawah. Nah, kalau parabola menghadap ke bawah, berarti persamaannya Y minus A Y AX kuadrat. Sorry guys. Jadi kan persamaannya gini kan, persamaan parabola itu sama umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C kan. Nah, seandainya dia menghadap ke bawah, berarti nilai A nya minus kan. Sehingga dalam hal ini nilai P nya sama dengan minus K. K ini sesuatu bilangan positif. Nah, dalam soal ini kita disuruh untuk mencari pernyataan yang benar terkait grafik Y sama dengan minus PX minus P dikali X minus A kuadrat plus Q. Sehingga dalam hal ini koefisien dari yang persamaan yang kedua ini koefisien terbesar pada X kuadrat pada persamaan kedua ini berlawanan dengan persamaan yang pertama tadi. Sehingga pada persamaan kedua ini otomatis arah dari parabolanya atau parabolanya menghadap ke kebalikan dengan arah parabola yang pertama, sehingga dalam hal ini parabolanya menghadap ke atas. Kemudian kita tinjau titik puncaknya. Nah, titik puncak itu kita bisa capai dengan Y aksen sama dengan 0. Oke, kita turunkan X minus A dikali 2. Nah, sehingga dalam hal ini kan P tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau P sama dengan 0, otomatis dia bukan parabola. Dia akan berbentuk garis. Oke, sehingga haruslah X sama dengan A. Sehingga kita substitusikan lagi ke persamaan awalnya. Kita peroleh minus P A minus A kuadrat plus Q. Nah, ini kan 0. Berarti titik puncaknya itu yang Y nya adalah Q. Maka titik puncaknya adalah A, Q. Nah, guys, manakah pernyataan yang benar terkait ini? Kita peroleh A, Q. Yang A ini salah karena dia menghadap ke bawah. Yang B ini, nah ini guys yang benar, menghadap ke atas dan titik puncaknya A, Q. Jadi jawabannya B. Oke guys, nomor 2. Jika 3x plus 5 sama dengan sebuah bilangan yang habis dibagi 5 dan bersisa 2 ketika dibagi 8, maka 2x plus 3 dibagi 5 bersisa. Nah, oke. Baiklah, kita telah dulu soalnya.
jika 3x kan 3x plus 5 sama dengan sebuah bilangan yang habis dibagi 5. Berarti kalau sebuah bilangan yang habis dibagi 5, berarti itu kan merupakan kelipatan 5 kan bilangan itu. Sehingga kita bisa tulis 5k, dimana k ini kan adalah sebuah bilangan bulat positif. Berarti k sama dengan 3x plus 5 dibagi 5 kan. Ingat k ini kan bilangan bulat positif, sehingga kan 5 habis dibagi 5, berarti 3x plus 5 per 5 ditambah 1 ini kan. Nah, supaya k ini bulat positif, berarti 3x plus 5 ini kan harus habis bagi 5. Nah, kita tahu 5 kan habis bagi 5 kan pasti kan. Nah, dalam hal ini 3x itu harus habis dibagi 5. Nah, karena 3 dan 5 ini relatif prima. Relatif prima itu maksudnya EPB dari kedua bilangan itu, EPB dari 3 dan 5 itu kan 1. Nah, maksudnya kenapa saya ambil EPB karena kenapa harus EPB 3 dan 5 1 dikatakan prima, relatif prima, karena mereka tidak mempunyai faktor yang sama. Faktor yang sama dari mereka hanya 1 kan. Sehingga 3 tidak mungkin habis dibagi 5 kan. Maka X harus habis dibagi 5 dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat lagi kan ada pernyataan 2 tadi kan. X habis bagi 5. Nah, kita tadi kan ada pernyataan lagi kalau bersisa 2 ketika dibagi 8. Nah, sebenarnya ini nggak perlu sih sebenarnya. Karena dalam hal ini kita kan sudah memperoleh X habis dibagi 5. Nggak perlu lagi bersisa 2 ketika dibagi 8. Soalnya kan pertanyaannya kan dibagi 5 lagi kan. Nah, jadi ini pernyataan 2 ini nggak perlu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, langsung saja kita 2x plus 3 guys dibagi 5 kan. Dibagi 5 bersisa berapa maksudnya. Oke, nah kita tadi kan peroleh X habis dibagi 5. X habis dibagi 5 berarti 2x plus 3 ini kan mengandung X kan guys. Kalau dia dibagi 5 berarti ini kan habis dibagi 5, kelipatan 5. Berarti sisanya 3. Berarti bersisa 3 guys. Sisa 3. Oke guys. Mudah bukan guys? Oke, berarti jawabannya 3. Oke, soal nomor 3. Suatu garis Y sama dengan CX plus 7 melalui titik A, B dengan A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 jika terdapat garis lain yaitu Y sama dengan PX minus 5 yang tegak lurus dengan garis CX plus 7, maka P adalah oke. Nah, kita diberikan garis ini kan, garis ini dan garis ini. Nah, kedua garis ini tegak lurus. Kalau kedua garis itu tegak lurus, ingat ya guys, kalau kedua garis tegak lurus itu haruslah M1 kali M1 ini maksudnya gradien garis 1 dikali gradien garis 2 sama dengan minus 1. Kita tahu gradien dari ini sama dengan apa guys? C. Ini misalkan M1. Nah, gradien dari ini sama dengan M2. Misalkan M2 ya. Sama dengan P. Jadi C dikali P itu minus 1. Kemudian nah
kita kan diminta untuk mencari nilai P kan. Nah, berarti dalam hal ini kita kan diberikan lagi titik, dan di sini optionnya juga dalam bentuk A dan B kan. Berarti kita harus, bagaimana caranya? Kita harus membuat persamaan satu ini menjadi mempunyai variabel P. Nah, dalam hal ini kita bisa melakukannya dengan membuat C sama dengan P minus 1, C sama dengan minus 1 per P. Nah, kita substitusikan. Jadi persamaan yang ini sama dengan minus 1 per P dikali X tambah 7. Nah, kita tadi kan punya kalau persamaan ini melalui titik A, B ya guys. Berarti kita substitusikan saja B, A. Kita substitusikan A minus B per P plus 7. Oke, jadinya PA sama dengan minus B plus 7P. Kita pindah ruas, jadi ini jadi P A minus 7 minus B, jadi P sama dengan minus B per A minus 7. Kita lihat optionnya di sini ada enggak yang sama minus B. Di sini berarti kita buat jadi B. Jadi B sama dengan B per 7 minus A. B per 7 minus A. Kita cari. Nah, ini guys. Jadi B jawabannya. Oke. Nomor 4. Jika BC sama dengan BE, manakah hubungan yang benar antara nilai P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini kita cari hubungan P dan Q. Di sini guys, saya lupa mengcopy ini pilihannya. Oke. Nggak masalah sih, kita coba dulu ya mencari nilai P nya. Oke guys, jika BC sama dengan BE, BC sama dengan BE, nah ini guys, berarti ini sama ya, berarti ini segitiga sama kaki kan. Kita misalkan ini alfa, kita untuk menandai sudutnya. Kemudian P ini P. Berarti ini kan sudut CB ini kan pelurus dari sudut ini, misalkan ini A, sudut ABE kan. Berarti sudut CBE sama dengan 180 derajat minus sudut ABE. Sudut ABE kan 64, sehingga sama dengan ini tinggal dikurang 116 ya, 116. Nah, karena sudut BCE sama dengan sudut BEC sama dengan alfa ya, sehingga 2 alfa ditambah sudut ini 116 sama dengan 180 derajat karena segitiga. Nah, berarti sudut alfa ini
2 alfa maksud saya. Di sini ini kan berarti sama dengan sudut ini ya. 180 dikurang 116 sama dengan 64. Nah, berarti alfa sama dengan 32. Oke, kita perhatikan lagi. Untuk mencari sudut ini, kita perlu komponen ini. Berarti karena ini sama dengan sudut ini, itu sudut berhadapan, berarti kita harus mencari sudut yang ini dulu guys, yang saya arsir ini. Oke, kita misalkan sudut ini sebagai beta, berarti 64 derajat ditambah 29 derajat ditambah beta sama dengan 180 derajat. Berarti ini tambah ini berapa? Ini 73 ya. 73 berarti ini beta sama dengan 180 derajat minus 73 nih. Ini berarti 107 ya. 107 derajat. Berarti sudut ini 107 derajat. Nah, kalau sudut ini 107 derajat, berarti sudut yang ini juga, yang saya arsir hitam ini lagi 107 derajat juga. Berarti karena ini segitiga, berarti 107 derajat. Berarti berlaku. Oke, saya buat di sini saja ya. Gak muat soalnya. 107 derajat ditambah sudut yang tadi alfa ini. Alfa tadi kan 32. Ditambah 32 ditambah X. Ini tambah X sama dengan 180 derajat ya. Oke, ini 139 ditambah X sama dengan 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 139 derajat ya. Jadinya kalau dihitung 41. Di X sama dengan 41. Oke, manakah yang berarti nilai P ini adalah sama dengan E kan. Jadi P sama dengan 41. Kita tahu Q sama dengan 59. Q sama dengan 59 berarti, nah karena biasanya sih di pilihan soal yang seperti ini terdapat P lebih besar dari Q, P kurang dari Q. Nah berarti dalam hal ini kita peroleh Q lebih besar dari P. Oke, ini jawabannya. Biasanya seperti itu pilihannya. Oke, nomor 5. Rata-rata 9 bilangan adalah 8. Jika salah satu dari 9 bilangan dibuang, rata-rata dari 8 bilangan menjadi 7. Jika X adalah bilangan yang dibuang dan Y sama dengan 16. Maka, oke, langsung saja kita misalkan ada 9 bilangan. Kita misalkan 8 bilangan itu sebagai B. 8 bilangan sebagai B. Bilangan dibuang A kan. Kita misalkan A. Berarti dalam hal ini kan rata-rata 9 bilangan itu adalah 8. Berarti 8 sama dengan A plus B dibagi 9. Berarti ini jadinya 72 sama dengan A tambah B. Sorry. Nah,
Ini kita peroleh persamaan 1 ya. Kemudian pernyataan selanjutnya, rata-rata dari 8 bilangan menjadi 7 setelah dibuang. Oke, berarti jika A ini kita buang, berarti rata-ratanya menjadi 7. Berarti 7 sama dengan B per 8. Jadi B sama dengan 8 kali 7. 8 dikali 7, 56 ya. Oke, berarti B sama dengan 56. Kan yang ditanya adalah jika X adalah bilangan yang dibuang, berarti X ini sama dengan A. Oke, kita substitusi saja. 72 sama dengan A plus 56. Berarti A sama dengan 16. Nah, kok derajat sih? Sorry. Kenapa derajat ini? Oke. Nah, karena Y sama dengan 16 dan A sama dengan X sama dengan 16 juga, berarti X sama dengan Y hubungannya. Oke, berarti C jawabannya. Mudah bukan guys? Oke, nomor 6. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Oke, di sini ada pernyataan AC sama dengan CD sama dengan DB. Berarti sudut, oke, kita buat dulu gambarnya. Kita buat dulu segitiga ini. Segitiga DBC. DBC ini kan sama, BD sama dengan CD. Berarti sudut ini dan sudut ini sama. Kita misalkan sudut ini alfa, sudut ini alfa. Kemudian di sini kita gambar lagi. Di sini kita diberikan juga CD sama dengan AC. Berarti ini kita misalkan sebagai beta ya. Sudut ini kan sama. Beta. Nah, kita diminta untuk mencari nilai X. Ini nilai X. Sudut ini, sudut BC ini misalkan P. Kita diminta untuk mencari sudut BCP. Oke. Berarti sudut BCD ditambah sudut DBC ditambah BDC kan 180 derajat ya. Berarti sudut BDC sama dengan 180 derajat minus 2 alfa ya. Nah, di sini kan sudut BDC ini kan merupakan pelurus dari sudut CDA. Berarti sudut BDC ditambah sudut CBA, CDA saya. CDA kan sama dengan beta, berarti ditambah sudut CDA sama dengan 180 derajat minus 2 alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat karena pelurus tadi berflurus. Berarti kita peroleh ini kan sama, coret, berarti beta sama dengan 2 alfa. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi di sini sini terdapat ini. Nah, sudut ini kan sudut DCA ini. Sudut, oke, kita geser dulu. Sudut DCA ini sama dengan beta 180 derajat dikurang 2 beta. 180 derajat dikurang 2
beta. Nah, di sini sudut ini, sudut BCD kan alfa, berarti karena sudut BCD ditambah sudut BDCA kan ditambah X kan 180 derajat. Tulis tambah 180 derajat dikurang 2 beta ditambah sudut ini BCD tadi kan sudut alfa kan. Nah, sama dengan 180 derajat. Kita peroleh X ditambah 180. Ini kan sama, kita coret saja. Ini kan sama ya guys, ini sudut ini kan 180 sama. Ini 2 beta minus 2 beta plus alfa sama dengan 0 ya. Berarti X ini kan beta kan sama dengan 2 alfa, berarti kita pindah ruas kanan, berarti 2 beta minus alfa sama dengan 4 alfa ini ya. 4 alfa dikurang alfa 3 alfa. Nah, berarti X sama dengan 3 alfa. Kemudian kita cari nilai X tadi kan ada 60 derajat. Berarti 60 derajat dibagi 3 sama dengan alfa, sama dengan 20 derajat. Oke. Y, sudut Y ini kan sudut ini. Nah, sudut Y ini kan berpelurus dengan sudut beta ya guys. Berarti karena beta tadi kan sama dengan 2 alfa, berarti beta sama dengan 2 kali 20 ya, sama dengan 40 derajat. Berarti karena Y berpelurus dengan beta, berarti Y tambah beta 180 derajat. Nah, sehingga Y sama dengan 180 derajat minus 40 derajat. Ini nilainya 140 derajat. Oke, kita cari option yang memenuhi. Nah, ini jawabannya. Oke guys, di sini kita kemampuan yang kita butuhkan itu kemampuan dalam apa namanya itu, dalam angle casing namanya istilahnya, itu dalam menyatakan sudut ini kan segitiga sama kaki, berarti segitiga sama kaki kan kakinya sama kan sudutnya. Nah, dalam hal ini kita penguasaan aljabar juga diperlukan sebenarnya dalam mengerjakan soal ini. Oke guys, saya nomor 7. Nomor 7 ini jika diketahui X. Nah, ini hubungan yang benar kan, X dengan Y. Oke, cara mudahnya guys, sebenarnya nomor ini mudah sekali sih sebenarnya. X ini kan, ini nggak perlu kita selesaikan secara eksplisit. Kita bisa buat ini, satu ini kan sama dengan 4/4 ya guys, dikurang 215. Nah, ini 215 ini anggap variabel, berarti 4x dikurang x kan, jadi 3x kan, 3 kali 215 per 3/4. Nah, ini nggak perlu diselesaikan secara dengan tidak perlu diselesaikan sampai nilai desimal lah, cukup begini saja. Oke, ini sebenarnya sangat mudah guys. 75% ini kan sama dengan 3/4 dari, nah jadi Y sama dengan 3/4 dikali 215. Nah, ini kan sama 3/4 dikali 215, berarti Y sama dengan X. Mudah bukan? Jawabannya B. Oke, nomor 8 sama, yang ini juga mudah sebenarnya. A sama dengan, kan ini kan kita keluarkan 8-nya, jadi 111 per 1111, ini 8/9. Nah, ini kan sama, berarti ini kan boleh coret kan, jadi A sama dengan 8/9 ya. Kemudian yang B dia sama,
Ini ada 5 kali, 1 2 3 4 5, jadi 7/8. Karena ini juga sama 5 kali juga, 1 2 3 4 5. Berarti bisa dikeluarkan seperti ini juga. Jadi hubungan yang benar. Oke. Hubungan yang benar, kita lihat dulu optionnya. Kita lihat option D. D ini kan 9A sama dengan 7B. Kita masukkan angkanya. Apakah memenuhi? Kita masukkan 8/9 dikali 9 ya 8. Di sini 7B dikali 7/8. Nah, di sini jelas tidak sama dengan 9. Berarti option D salah. Oke, jadi kita tinggal mencari hubungan ini. Nah, kemudian C juga salah karena katanya A sama dengan B. Dalam hal ini jelas A tidak sama dengan B. Nah, berarti kita tinggal cari hubungan lebih kecil atau lebih besar. Oke, kita samakan penyebut. 8/9 kan sama dengan, ini kan 8 dengan 9. Kita bisa menyamakan penyebutnya dengan 72. 9 kali 8 72. Berarti 8 kali 8 64. Kemudian untuk 7/8 sama dengan 72. Penyebutnya dikali 9, pembilangnya kali 9 juga. Berarti 9 kali 7 63. Nah, dalam hal ini kita peroleh ini, berarti 64 kan lebih besar dari 63. Berarti hubungannya A lebih besar dari B. Oke, jawabannya B. Oke, mudah bukan guys? Nomor 10. Nah, ini juga sama sih sebenarnya. Nomor 10, nomor 9 saya. Nomor 9, kita tinggal periksa option ini, apakah ini lebih besar daripada, apakah nilai pada masing-masing option ini terdapat nilai lebih besar daripada nilai yang diberikan soal. Oke, tapi dalam memeriksanya kita tidak perlu menghitung nilainya secara langsung, secara desimal itu misalnya. Oke, kita buat ini, jadi kita lihat option A. Option A kan 1/6 dikali 64%. Kita tahu 2/3 kali 16%. 16% itu kan sama dengan 16/100. Nah, kita buat jadi 64%, berarti harus kita kali 4 ya. Nah, untuk tidak merubah nilai berarti kita harus bagi 4 juga. Kemudian kita lihat lagi, terdapat nilai 2/3, sedangkan di sini 1/6, berarti di sini harus kita bagi 2 ya. Oh ya, menghasilkan penyebutnya 6. Berarti ini sama dengan X, kita kali 2 juga supaya tidak mengubah nilai. Berarti ini sama dengan 1/6. Nah, ini 2 dikali 2 berarti 4. Kemudian di sini 4 dikali 16 64. Nah, ini 64% intinya. Kemudian di sini terdapat 1/4 lagi. Nah, di sini kan terdapat 4, ini dapat 1/4. Berarti ini bisa dicoret kan. Nah, berarti nilai yang diberikan soal ini kan sama dengan option A. Berarti option A tidak lebih besar daripada nilai yang diberikan soal. Berarti salah. Oke, kita periksa yang B. Yang B ini kan terdapat 8%. Berarti dengan cara yang sama, berarti kita periksa, kita buat sedemikian rupa supaya sama dengan yang B ini. Oke, ini kan 12/9, berarti ini harus kita kali 6 bagi 6 ya. Kemudian ini 9, berarti harus kita bagi kali 3 bagi 3 ya. Kemudian ini 16%, di sini 8%, berarti harus kita bagi 2. Kita bagi 2 kali 2. Ini 8% ya. Oh ya, 8% ini. Ini 16. Oke. Ini
ini kan kita buat dulu 6 dikali 6 kali 3 18, 6 kali 3 6 kali 2 6 kali 2 12, sorry ini seper 6, ini seper 6 saya seper 6. Nah ini kita buat jadi per 9 kali 3. Oke, di sini dikali 2 ke 16 bagi 2 kan 8% kali 2, berarti kan yang disoalkan 12 per 9 kali 8%, berarti pilihannya yang dipilihan maksud saya, berarti yang nilai di option itu sama dengan ini kan ada 3 2 kali 3 kan 6 dibagi 6 kan 1, berarti sama dengan 12 per 9 kali 8%, berarti nilai yang di soal itu sama dengan nilai yang di B ini, berarti yang B ini tidak lebih besar daripada nilai yang di soal, berarti salah. Oke, kita periksa juga yang C. Yang C kita periksa option C, kita buat jadi sedemikian rupa, harus punya ekspresi yang seperti ini. Oke, 2/3 ini kan mengandung 3, berarti ini harus kita bagi 3. Oke, dikali 3 bagi 3, 2/3 kali 16% ya. Nah ini kan 16%, ini 50%, 60%, berarti kita buat supaya menjadi 60%. Nah dimana di sini 16% dan 16 dan 60 sendiri kan 60 sendiri tidak bisa dibuat jadi 16 dikali sesuatu, berarti kita coba menggunakan pendekatan. Jadi 16% ini yang mendekati 60 kan berapa? 64 kan? Berarti kita kali 4 bagi 4. Nah ini sama dengan 4/9, 2 kali ini 2, ini 6, sorry maaf guys, ini 9, 2/9 maksud saya, 2/9, 3 dibagi 4, ini 6 kali 16, 64%. Nah di sini kita peroleh 2/9 sama yang seperti option C, kemudian 64%. 64% ini kan sama dengan berapa? Sama dengan 2/9, ini jadi 2/9 dikali 64 dibagi 4 berapa guys? 16 ya, berarti 3 dikali 16, 3 dikali 16%, balik lagi ya, jadi ini enggak perlu benar, jadi ini 48% dikali 2/9. Nah jelas yang ini lebih kecil daripada ini, jadi nilai yang lebih besar dari ini adalah yang ini. Nah jadi ini yang C ini lebih besar daripada soal, karena yang di soal tadi kita peroleh 2/9 dikali 48%. Nah jelas C jawabannya. Oke, kemudian nomor 11. Nah ini diberikan sebuah kon yang untuk mengisi penampung air yang bentuknya seperti yang gambar misalnya. Radius of base and radius of lid. Nah maksudnya radius dari yang di atasnya, kemudian yang alasnya itu 9 dan 15.
Jika tingginya 8, kemudian kita disuruh menghitung volume dari penampung ini, penampung air ini. Oke, kalau kita buat gambar ini kan kita teruskan jadi berbentuk kerucut kan, begini kan ya. Berarti ini bisa kita teruskan. Nah, berarti ini kan bentuknya kerucut kan, berarti volume yang ini atau volume yang ini sama dengan volume yang ini, yang besar ini dikurang volume kerucut yang ini. Nah, tapi kita untuk mencapai hal tersebut kita harus cari tinggi dari kerucutnya ini kan. Oke, ini kan 15, ini 9, ini kan tegak lurus. Sorry, ini kita tarik garis yang sama. Tarik garis yang sama, yang tegak, yang sejajar dengan 8 itu, garis 8 cm. Ini anggaplah sejajar ya, sejajar, anggap sejajar ini. Berarti ini ke sini, berarti ini kan 9, ini juga 9, berarti ini 6. Kalau ini 6, ini 8. Nah, berarti bentar guys, ini kita tarik garis sama seperti itu. Sorry. Oke, menceng ya. Nah, ini 15, ini 9. Berarti kita harus mencari ini ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut kita bisa cari dengan Pitagoras ya. Ini kan 8, di sini 9. Berarti ini kita misalkan X, ini kita misalkan Y. Nah, karena ini juga siku-siku juga sama seperti yang ini. Oke, ini kan siku-siku. Nah, kita cari dulu. Oke, ini kan 8, berarti dengan Pitagoras kita bisa mencari ini juga dengan Pitagoras. Nah, kan siku-siku. Ini 6, ini 8. Bukan Pitagoras. Dengan kesebangunan juga bisa di sini sebenarnya. Oke, kita gunakan kesebangunan saja. Ini kan sejajar dengan ini. Berarti 8 dibagi 8 ditambah X sama dengan ini 6 ya. Ini 6, ini 15. Berarti 6/15. Oke, maaf ini kita hapus saja, mengganggu ya. Kita hapus. Kita hapus saja ini. Oke. Nah, dengan kesebangunan kita peroleh 8 plus X. Nah, ini 8. Ini 8, ini ke sini kita misalkan X. Ini enggak usah sebenarnya. Kan kita hanya perlu tinggi dalam hal ini. Kan volume dari kerucut itu kan sepertiga ini luas alas dikali tinggi ya. Jadi ini kan nggak perlu si miring ini. Berarti kita peroleh ini dengan kesebangunan, kita kalikan ini ke sini. 8 dikali 15 sama dengan 5 dikali 8 ditambah X. Oke, ini dibagi ini kan 3. Jadi 8 kali 3 24 dengan 8 ditambah X. Jadi X sama dengan
24 dikurang 8, 24 dikurang 8 kan 16. Berarti nilai X sama dengan 16. Oke, ini 16. Nah, perbaiki dulu. Ini 16. Berarti ini kesini 16. Aduh, maaf guys. Pilek. Oke. Kita akan mencari volume ini. Ini misalkan kerucut yang besar ini kerucut 1. Kerucut yang ini kerucut 2. Berarti volume yang dicari volume kontainer sama dengan volume 2 dikurang volume 1. Volume 2 nih kerucut yang besar ini sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ini tingginya 8 ditambah 16. 8 ditambah 16 24. Oke, kita perluas dulu supaya kelihatannya. Nggak muat soalnya. Oke, ini kan sama dengan 24 dikali luas alas yang ini kan jari-jarinya 15. Berarti luas lingkaran apa? VR kuadrat ya. V dikali 15 kuadrat. Nah, kurang volume 2. Kita tulis di bawah ini. Dikali ini tingginya, ini volume 2 tingginya 16 dikali luas alasnya, luas lingkaran ini. Berarti ini jari-jarinya 9 pi dikali 9 kuadrat. Ini kita keluarkan sepertiganya. Pi-nya bisa kita keluarkan juga. Jadi 24 dikali 15 kuadrat dikurang 16 kali 9 kuadrat. Oke, ini sepertiga dikali pi dikali ini 15 kuadrat. Ini kan kita bisa buat jadi 3 dikali 5. Oke, sini saja. 15 itu kan 3 dikali 5. Berarti kita bisa buat jadi 3 kuadrat dikali 5 kuadrat. Ini kan kali 24 kurang 16 dikali. Oke, kita perluas ya supaya muat. Nggak muat soalnya. Oke, ini 16 dikali, ini kita buat 3 kali 3 kan, 3 kuadrat dikali 3 kuadrat menurut sifat eksponen begini. Oke, ini sama dengan, nah ini kan sama-sama 3 kuadrat, boleh kita keluarkan kan 3. Nah 3 kuadrat dibagi 3 kan, 3 kuadrat kan 9 dibagi 3 ya 3 kan. Jadi ini 3pi ini 5 kuadrat. 5 kuadrat kali 24 minus 16 kali 3 kuadrat kan 9. Nah kita bisa buat 3pi ini 25 ini kan kita sama dengan 100 dibagi 4 kan, 100 dibagi 4. Nah ini kan bisa terbagi 6. Ini 9 kali 16 ini 9 kali 6 kan 54 ya 54 ya 54. Berarti
9 kali 1 kan 9, ditambah 5 berarti ini 144. Nah sehingga ini sama dengan 3 pi kali 600 dikurang 144. Nah ini dikurang ini 600 dikurang 144 kan sama dengan ini 6, ini 5 berarti ini diambil 1 tadi kan, jadi 5 dikurang 1, 5 dikurang 1 4, jadi 456 dikali 3 pi. Nah berarti ini kita selesaikan saja. 3 dikali 456 ini 8, 3 kali 6 kan 18, ini 36, berarti ini 13 ya, benar enggak sih? 3 kali 6 18, jam 1 dikasih 1 sana, jadi ini 5 tambah 1 6. Oke ini benar, 1368 pi jawabannya. Kita cari. Di sini opsinya cuma 3. Kemungkinan di sini opsi D-nya ini sama dengan ini. Di jawabannya ini 1368 pi. 1368 pi jawabannya. Oke. Nomor 12. The rational form of ini. Oke, ini kan bisa kita tulis. Kita misalkan ini sama dengan x 29. Nah, di soal ini sering banget keluar dalam soal-soal TPS. Oke, 729 bla 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 bla. Ini kita kali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena kan ini kan bilangan ini kan polanya berulang, 729 berarti kalau kita kali 1000 jadinya 797,797 bla 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 bla. Ini kan kita bisa buat 729 ditambah 7, ini 29 kan 7,297 bla 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 297 bla 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 kan 1000 x. Nah ini kan sama dengan x, berarti 1000 dikurang 1000x dikurang x berarti ini 999 x per 7290. Ini berarti x 7290 per 999. Oke, kita sederhanain, bagi 9 ini jadi 7290 dibagi 9 bagi 9 72 81 ya. Oke, berarti 81 ini 810. Kita sederhanain lagi. Nah ini masih bisa habis dibagi 3. Kalau kita bagi 3 berarti hasilnya 37. Ini kita bagi 3, 81 dibagi 3 27. Ini 270 dibagi 3 7 nilai dari x. Kita cari yang memenuhi. Nah ini memenuhi C. Nah C jawabannya. Oke, demikian pembahasan
dari soal-soal UTBK, soal-soal TPS kuantitatif pada UTBK ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang akan mengikuti UTBK tahun 2020 ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.